Oke, kita mulai ya. Oke, jadi tolong diingat yang pertama adalah bahwa pendekatan backtracking itu bukan untuk digunakan, bukan untuk dipakai untuk soal-soal optimisasi gitu ya. Masih ingat ya, optimization problem itu adalah problem-problem yang minta resultnya itu, minta hasilnya itu nilai minimal gitu ya, atau nilai maksimal gitu, minimum maksimum gitu ya. Jadi selalu minta hasil optimum gitu, entah itu memaksimumkan biaya, memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya misalnya gitu ya, atau meminimumkan kalau koin itu kan jumlah koin gitu ya supaya saya nggak berat gitu bawanya. Pokoknya kalau yang ada minimum maksimum gitu, itu kita kategorikan sebagai problem optimisasi. Nah, backtracking tidak dipakai untuk itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya backtracking ini nggak susah gitu ya, karena dia sebenarnya brute force. Ya, brute force kan nggak susah kan ya. Brute force itu kan kalau kita punya problem, yang pertama kali kepikiran itu pasti brute force. Karena ya udah cobain aja semua kemungkinan gitu ya. Nanti cari aja mana yang masuk apa dapat goalnya gitu. Itu aja sebenarnya brute force ya. Nah, cuman apa bedanya backtracking dengan brute force? Ya kalau backtracking ini dia punya yang namanya bounding function. Jadi kalau misalnya ada apa ya, ada jalan yang ini kayaknya nggak mungkin deh gitu. It's not promising gitu ya. Itu kalau tidak menjanjikan gitu ya istilahnya, ada beberapa yang bilang gitu. Ya udah jangan diterusin gitu. Jadi lebih pinter lah gitu ya yang ini ya. Udah kita mendingan backtrack aja. Jadi kita tahu kapan kita mesti mundur gitu, jangan maju terus pantang mundur gitu. Jadi kita tahu kapan mesti mundur. Oke, sementara kalau brute force yang biasa itu kan dia maju terus pantang mundur, pokoknya dicobain sampai akhir, dicobain sampai akhir, dicobain sampai akhir, semua alternatif dicobain sampai akhir, nanti baru dicek satu-satu mana nih yang yang oke gitu, yang sesuai dengan yang kita cari. Gitu. Sementara kalau di backtracking kita kenal sesuatu yang namanya fungsi yang namanya bounding function, yang dia fungsinya adalah membunuh gitu ya, kill proses yang tidak menjanjikan gitu ya. Ini nggak akan mungkin ya. Kemudian yang ketiga adalah konsep DFS ya. Ini penting diingat-ingat karena ini adalah salah satu yang membedakan dengan strategi terakhir yang akan kalian pelajari minggu depan, mulai minggu depan, branch and bound gitu ya. Jadi kalau ingat-ingat kalau di backtracking itu dia ke bawah dulu gitu ya, ke bawah dulu baru mundur gitu ya. Jadi dicoba dulu sampai ke belakang gitu ya, baru mundur gitu ya. Oke, itu adalah konsep dari DFS, depth first search. Jadi depth, jadi ke dalam dulu gitu ya. Jadi beda dengan yang minggu depan akan kita pelajari. Nah, terakhir adalah backtracking ini kita lihat dia mengimplementasikannya itu dengan cara membangun pohon yang disebut sebagai pohon bahasa Indonesia ruang keputusan ya, state space tree lah ya. Jadi pohonnya itu nanti kita akan generate node itu ya, vertex yang bulat-bulat itu kita generate gitu ya. Oke. Ini adalah backtracking gitu ya, mudah-mudahan sedikit banyak mengingatkan. Oke, nah sekarang kita lihat kasus-kasus dari yang bisa diselesaikan dengan backtracking. Ini sih bukan cuma segini ya, lebih banyak lagi. Ini cuma yang saya kepikiran aja sama yang saya pernah sempat lihat di slide-slide dari dosen-dosen paralel yang lain gitu ya. Jadi saya nggak tahu yang diterangkan yang mana saja gitu, tapi kebanyakan nanti hari ini yang akan saya terangkan gitu ya di kelas tadi itu graph coloring, jadi pewarnaan graf. Nah yang sekarang di kelas ini saya akan yang Hamiltonian cycle gitu, karena saya pikir kalau permutasi nggak terlalu perlu ya kayaknya. Harusnya kalau saya tinggal kasih slide-nya, kalian bisa lihat, harusnya ngerti gitu, karena kalau permutasi kan bukan persoalan yang baru kan ya. Permutasi sih kalau misalnya saya punya 1, 2, 3, 4, coba bikin permutasinya kan berarti 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, misalnya. Pokoknya semua kemungkinan yang kalau permutasi itu berarti memperhatikan urutan gitu ya. Oke. Jadi nggak kalau kata saya nggak susah gitu. Jadi saya coba kenalkan problem-problem yang mungkin baru kalian dengar gitu. Oke.
Nah, yang kemarin kan yang sudah kita pelajari ada yang sudah 2 minggu yang lalu yang sudah kita pelajari ada 2 ya, yang 2 di atas itu yang saya kasih warna biru, N-Queen sama subset sum. Saya tidak akan mengulangi lagi ya. Tapi kalau kalian mau cari-cari tahu tentang yang di bawahnya nih ya, ada Missionaries Cannibals. Ini game AI yang cukup terkenal sebenarnya, ada misionaris sama ada kanibal gitu, dimana jumlah misionaris sama kanibalnya bebas ya, kadang-kadang biasanya sih yang umum tuh misionarisnya 3, kanibalnya 3 gitu, ada di satu tepi sungai gitu ya, nanti ada satu kapal. Nah, gimana caranya supaya mereka berenam ini bisa pindah ke sisi sebelahnya gitu ya, let's say ini di timur, terus gimana caranya mereka bisa pindah ke sisi barat gitu ya dengan menggunakan perahu dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu ya. Jadi kalau nggak salah tuh perahunya tuh cuma boleh diisi oleh 2 orang maksimal, 1 orang boleh gitu, jadi maksimal 2 orang. Nah, kemudian jumlah misionaris itu tidak boleh lebih sedikit daripada kanibal, atau jumlah kanibalnya tidak boleh lebih banyak dari misionaris. Karena kalau jumlah kanibalnya lebih banyak dari misionaris, nanti si misionarisnya dimakan gitu ya. Jadi minimal harus sama banyak. Nah, gimana caranya memindahkan, gimana cara mereka pindah tapi nggak ada yang dimakan gitu ya, selamat semua gitu ya. Si misionarisnya selamat semua. Nah, itu juga bisa pakai backtracking. Ini wolf ship sama cabbage juga mirip nih ya. Jadi cuman ini lebih kompleks karena ada 3 gitu objeknya, subjeknya gitu ya. Jadi kayak kalau wolf sama cabbage gitu ya, itu nggak apa-apa kalau ditinggal berdua karena kan serigala nggak makan kubis ya. Tapi kalau domba sama kubis nggak boleh ditinggal berdua karena nanti dimakan gitu si kubisnya. Begitu pula wolf sama sheep itu juga nggak boleh gitu ya, ditinggal berdua aja karena nanti dimakan sama si siapa wolf-nya itu makan dombanya gitu ya. Jadi ini kalau nggak salah ada 1 orang lagi yaitu si penggembalanya ya. Jadi ada 1 manusia gitu. Itu kira-kira. Jadi kalau ada wolf sama sheep itu harus ada penggembalanya, nggak boleh ditinggal berdua. Kemudian apa ya, Sudoku kan ya Sudoku dulu ya. Sudoku saya rasa itu lumayan game terkenal ya, jadi harusnya sih kalian udah tahu. Paling Knight's Tour ini mirip-mirip N-Queen, bukan mirip cara kerjanya, tapi dia mirip ininya sama-sama catur gitu. Cuman kalau Queen kan ratu, kalau Knight itu ini saya selalu lupa ya. Apa istilahnya? Gajah, kuda ya. Kuda. Kalau gajah mah yang itu ya, yang jalannya miring itu, luncur. Jadi ini kuda yang jalannya L ya, naik turun. Gimana caranya? Kalau misalnya saya dikasih kuda 1 di dalam papan catur, terserah misalnya bisa 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 itu inputnya, itu dia bisa mendatangi semua kotaknya gitu. Itu juga sama, itu problem yang bisa diselesaikan dengan backtracking. Jadi banyak sekali dan tidak mungkin dijelaskan satu-satu di kelas gitu ya. Kalau mau cari videonya mungkin ada ya, cuman mungkin kebanyakan memang dalam bahasa Inggris atau